Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan atas segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi langsung saja saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hasniani, NIM 202020 3870 232053. Nah, baiklah, langsung saja saya masuk ke materi mengenai bentuk-bentuk korupsi. Nah, materi ini menyangkut tentang matkul saya, yaitu pendidikan anti korupsi. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih itu korupsi? Secara harfiah, korupsi yang diartikan yaitu busuk. Nah, adapun pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, dan adapun tujuan bentuk tipikor. Pertama, menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Kedua, suap menyuap. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Dan keempat, pemerasan. Kelima, perbuatan curang. Dan keenam, bentuk kepentingan dalam pengadaan. Dan ketujuh, gratifikasi. Nah, pertama itu menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Nah, contohnya misalnya mobil dinas disediakan untuk keperluan jabatan, justru dipergunakan untuk keperluan pribadi atau keperluan keluarganya. Nah, itu salah satu bentuk contoh menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Nah, dan kedua yaitu suap menyuap. Nah, kasus suap menyuap sangat populer di zaman sekarang. Suap biasanya dilakukan supaya memuluskan kebutuhan penyuap dengan memberikan sejumlah uang. Nah, dan contoh suap menyuap yang hampir setiap hari kita temui di jalan yaitu para pelanggar lalu lintas memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Nah, ini salah satu bentuk contoh suap menyuap. Nah, dan yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Nah, pelaku tindakan korupsi ini adalah mereka memiliki dan melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga lain yang menguntungkan dirinya. Nah, contoh kecilnya itu yang sering terjadi di sekitar kita adalah menggunakan kuentasi kosong agar nominal uang di dalamnya dapat direkayasa oleh sang pelaku. Nah, ini adalah salah satu bentuk penggelapan dalam jabatan. Nah, dan yang keempat yaitu pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Nah, dan yang kelima yaitu perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan termasuk tindakan korupsi sebagaimana contohnya itu pembohong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan kontraktor, tukang, ataupun tokoh bangunan. Nah, yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, ataupun kroni-kroninya. Misalnya, meskipun dilakukan tender dalam proyek, pegawai negeri juga ikut terlibat dalam proses dengan mengikut sertakan perusahaan miliknya. Nah, dan yang terakhir adalah gratifikasi. Tindakan pidana korupsi ini sangat dekat dengan masyarakat. Bahkan banyak yang tidak sadar secara tidak langsung mereka dekat dengan gratifikasi. Nah, dan adapun contoh gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat dengan harapan akhirnya timbal balik kepada pelakunya. Hadiah yang diberikan bisa berbagai bentuk atau tiket perjalanan gratis, bahkan liburan gratis pas hari raya dan sebagainya lah. Mungkin sekian materi dari saya. Maaf jika ada kata-kata salah ucap atau kata-kata yang kurang pantas karena saya sebagai mahasiswa masih dalam proses pembelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.